Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Gio dan Gift dimanapun berada. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi. Saat ini Umi, Gus, Mbak Hikmah dan beserta rombongan masih di perjalanan istirahat, ngopi, bukan ngopi lagi, teh panas ya, biar nggak panas otak ya. Pagi-pagi baru aja berhenti iseng-iseng buka YouTube ya, video, Masya Allah ya, semakin ngegas. Mungkin udah banyak yang melihat, padahal kita bangun tidur tuh ya, baru pulang dari Cirebon takbir akbar, habis makan pulang kita pamitan, buka-buka YouTube udah banyak yang upload. Ternyata ada yang upload orangnya itu aja, dan mereka adalah komplotan. Memang komplotan, Masya Allah, sebegitunya pingin menjatuhkan Gus Idris, sebegitunya membenci Gus Idris, sebegitunya ingin menghancurkan perjuangan Gus Idris. Masya Allah, luar biasa. Saya itu ada guru ya, ada guru itu selalu mengingatkan saya gini, apalagi orang yang katanya berilmu ini yang ngupload seperti itu. Ya Allah, tujuannya apa ya, maksudnya apa? Kalau memang tujuannya baik, datanglah kepada kami, tabayunlah ya, nggak usah kayak gitu. Kalau memang cari makan, jangan dengan cara seperti itu ya. Masya Allah, guru kami itu selalu memberi nasihat seperti ini. Kalau kamu cinta sama seseorang, kalau kamu suka sama seseorang, tidak usah memuji berlebihan, tidak usah terlalu berlebihan. Dan andai kata pun kamu membenci seseorang, jangan suka membenci orang itu juga berlebihan. Karena ingat, bisa jadi orang yang kamu sanjung-sanjung itu, bisa jadi dia hatinya busuk. Bisa jadi orang yang kamu sanjung-sanjung itu di hadapanmu mulia, di hadapanmu sempurna, tapi ingat, di hadapan Allah dia sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah. Nah, satu hal lagi, jangan suka membenci orang sebenci-bencinya. Jangan suka membenci orang sebenci-bencinya. Karena apa? Bisa jadi orang yang kamu benci adalah seorang wali. Nah, ingat, hati-hati itu. Kalau sampai yang kamu benci, yang kamu fitnah, ya, beliau adalah seorang wali, bagaimana hidupmu? Dan bagaimana apabila orang yang kamu benci, yang kamu selalu cari kejelekannya, itu adalah kekasihnya Allah? Bagaimana? Apa enggak hancur hidup kamu? Allah pasti akan menghancurkan orang yang seperti itu. Itu nasihat di pagi hari. Apabila kamu mencintai sesuatu, nggak usah terlalu disanjung-sanjung, nggak usah terlalu dipuji-puji, nggak usah terlalu dimanja-manja, biasa aja. Apabila kamu benci seseorang, apabila kamu benci sesuatu, juga nggak usah terlalu dibenci, biasa aja. Karena bisa jadi orang yang kamu benci itu adalah seorang wali. Ingat itu ya. Dan doanya wali itu masyhur. Doanya wali itu sangat dikabulkan, langsung dikabulkan oleh Allah. Hati-hati. Dalam secara dohirnya, bisa jadi orang itu sengaja biar dibenci orang. Bisa jadi orang itu biar sengaja tidak butuh pujian dan sanjungan dari orang. Masya Allah, pagi-pagi Umi baru bangun udah langsung pengen ngeteh aja ya. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, segitunya. Apa sih tujuan kalian? Pengen cari makan, nggak punya kerjaan. Kalau nggak punya kerjaan, tak kasih kerjaan ya. Sini. Kalau tujuannya cuman ingin ya Gus Idris hancur, udah bukan zamannya. Beliau berdakwah bukan cuma sehari 2 hari ya. Beliau berdakwah udah 10 tahun lebih. Dan ingat ya, Umi ingatkan ya,
dari dulu kala, dari awal merintis perjuangan ini, tidak satu dua orang yang ingin menghancurkan beliau. Bukannya malah hancur, Masya Allah. Bukannya malah hancur. Ya, apa sih salah beliau? Terutama kepada orang yang selalu ingin tahu, ingin selalu menjatuhkan beliau. Sakit hati, atau karena apa? Ingin menyadarkan umat. Apa bisa menyadarkan umat dengan cara seperti itu? Apa justru tidak membuat gaduh umat? Ingat ya, yang kamu benci, yang kamu fitnah, dia tidak pernah menjawab, dia tidak pernah berkomentar. Bisa jadi itu tiap malamnya nangis kepada Allah. Saat doanya dan menangis kepada Allah, hati-hati ya, hancurlah dirimu nanti. Sebenarnya Umi nggak mau nanggapi, tapi panas juga ya nanti. Kita nggak akan mundur kok. Kalian mau buat video apa, mau buat video Gus Idris itu bersetubuh kayak Habib Rizik ya, diedit, nggak akan mundur, tetap maju pada tujuan awal. Ayo lebih sempurna lagi. Kalau kurang apa sih ulama kita, Habib Rizik kita, difitnah ya, dibuat edit foto mesum. Kalau mereka yang mencintai Gus Idris, mau di apapun tetap mencintai beliau, nggak akan goyah. Toh sampai sekarang juga yang mencintai beliau tidak berkurang, malah makin bertambah. Kayak gini malah mau mengadu membuat gaduh orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Kasihan ya. Ngeteh lagi ya, ngeteh. Saya nggak suka ngopi. Masya Allah. Kita itu udah berdoa kepada Allah. Kalau memang tujuan kami melenceng, kalau memang tujuan kami buruk, kalau memang tujuan kami nggak baik, semoga cepat dihancurkan oleh Allah. Udah, Allah pasti akan cepat menghancurkan. Tidak usah kalian buat settingan video-video ini, settingan ini ya. Kami udah berdoa kepada Allah dari awal. Kalau memang tujuan kami melenceng, lepas dari Allahnya, semoga cepat dihancurkan perjuangan ini. Umi nitip waktu Gus ke Cirebon, nitip bingkisan apa ya? Mungkin Umi lupa ya. Terima kasih ya, yang terus mencintai Gus Idris, yang terus mendoakan perjuangan beliau. Terima kasih, itu adalah bentuk kekuatan buat beliau ya. Insya Allah ya, semangat, insya Allah semangat ya. Tapi nggak habis pikir aja ini orang. Apa memang kurang pekerjaan? Subuh loh, pagi barusan itu Umi dapat kiriman video itu, barusan diupload. Nggak tidur ternyata orang itu, panik memikirkan perjuangan Gus Idris sampai segitunya. Cari informasi sana, cari informasi sini, ya Allah, Masya Allah. Semoga aja bukan komplotan Dajjal ya, hal-hal yang seperti itu sangat kepanasan apabila Gus Idris seperti itu kan ya. Kalian keluar, Umi nggak pernah klarifikasi, maksudnya sedetail-detailnya. Kalian sekarang bersekongkol dengan mereka, diem. Padahal kemarin Umi habis rapat, suruh ungkap semuanya, tapi Umi pikir itu ngapain sih buka aib orang gitu. Ambil sukmanya aja. Kalau kita mau, Masya Allah ya, ilmu Allah itu sangat luas. Kalau kita mau dendam, cukup dengan adu dengkul ini, mati seketika demi Allah ya, kalau kita mau.
Kalau kita mau dendam, kalau kita mau benci sama orang, cukup dengan adu dengkul. Semalam suntuk, mati itu seketika orang. Tapi apa untungnya bagi Umi? Apa untungnya bagi kami? Nggak ada untungnya. Demi Allah, ilmu itu sangat mujarab itu. Kalau kita mau balas dendam sama orang, gimana kita mau balas dendam? Orang yang berobat sama kami, orang yang diobati sembuh aja minta, "Mi, ayo balikan santetnya lagi. Kayaknya saya belum puas kalau belum disantet." Umi nggak mau. Nggak ada manfaatnya. Apalagi Umi mau adu dengkul sama keluarga. Mau balas dendam, sakit hati, habis langsung mati seketika tuh. Demi Allah saya yakin. Kalau kami mau. Tapi nggak mau, untuk apa? Nggak ada untungnya. Nggak capek tah terus-terusan ngejas Gus Idris? Nggak capek tah? Baru aja Umi itu tidur di mobil, kita Gus Idris ya semua tidur, tiba-tiba disuguhi video kayak gitu. Masya Allah, bangga tah dengan mengupload seperti itu, bangga, bahagia. Apa sekalian tak kasih tahu, tak tunjukkan komplotan siapa? Musa, Ki Ageng, Pak Saiful, sama siapa itu yang Pasuruan itu? Pasuruan itu siapa namanya? Bagus. Apakah perlu saya ungkap semua mereka? Di balik layar ini, di balik yang upload video ini siapa? Apa saya perlu saya ungkap mereka siapa? Siapa Bagus? Bagus itu seorang pasien, ya. Seorang pasien yang usahanya tuh mau bangkrut, hutangnya banyak, datang ke Gus minta tolong. Setelah sama Gus dikasih kepercayaan, bahkan waktunya bulan puasa itu Gus mendampingi orang ini di pinggir jalan sampai subuh karena nggak bisa masuk ke tempat kami. Endingnya apa? Sama Bagus, santri Thoriqul Jannah dihasut satu persatu. Pemimpin Thoriqul Jannah yang soleh dikirimi foto rekaman, tapi mereka nggak pengaruh. Siapa mereka? Siapa Bagus? Bagus itu seorang pasien. Endingnya apa? Mereka buat komplotan, orang-orang yang nggak tahu menau diajak, ya dihasut satu persatu. Santri Thoriqul Jannah di telepon satu persatu. Saya punya WhatsApp-nya di grup itu. Dalangnya Mas Musa saya tahu, ya, saya tahu. Mereka pamit ingin kerja, tapi endingnya apa? Mereka buat komplotan, buat pengobatan di luaran sana. Dikira Umi nggak tahu. Tahu. Nah ini yang tanya-tanya kemana Ki Ageng? Ya sekalian tak klarifikasi. Ki Ageng itu siapa? Ki Ageng itu ya dulu dukun santet. Dukun santet yang sama Abayai ditolong. Ya, biar sadar. Dia udah berulang kali keluar masuk, tapi sama Abayai terus diminta. Diajak balik lagi. Berhubung Umi pulang, udah ada maksud nggak baik di situ. Umi udah nggak suka. Dia bilang janji sama kita saat rapat waktu maghrib akan menjaga Gus Idris. Tapi waktunya acara apa yang terjadi? Dia Ki Ageng tiba-tiba ngobrol sama orang, tukar nomor HP, dimintai satu persatu. Gus Idris ditinggalkan sendirian itu di ruang tunggu bersama tamu-tamu. Tuh Ki Ageng ya. Ki Ageng itu udah keluar masuk di Thoriqul Jannah. Tuh, siapa Abah Saiful? Abah Saiful itu pun pasien. Ingat itu. Abah Saiful pasien dikasih kepercayaan waktu di Cirebon. Ya, dikasih kepercayaan kalau orang mau pembersihan rumah atau apa, tak kasih tahu semua yang ingin tahu ya. Umi sebenarnya nggak mau, tapi berhubung setelah rapat dengan kepengurusan harus dikasih tahu. Teman-teman yang lain yang selama ini tanya, dan yang selama ini tanya itu siapa? Satu orang membuat 6 akun hanya ingin menyerang Gus Idris. Kasih tahu ya.
Kalau Gus Idris diem, diapain diem? Siapa Abah Saiful? Abah Saiful itu pasien, ingat itu. Pasiennya Gus Idris. Ikut ilmu hikmah. Bahkan dia rogar sukma aja nggak bisa. Bisanya cuma apa? Narik jin. Itu pun nggak sempurna. Banyak kok pasien dia nggak sembuh. Demi Allah, demi Rasulullah, ya. Umi kasih amanah waktu di Cirebon. Tapi endingnya apa? Nomor pasien dikantongi, ditelusuri, disisir. Semua pasien-pasiennya Gus Idris didatangi untuk pembersihan rumah. Untuk saat ini mereka buat komplotan pengobatan sendiri. Katanya nggak butuh duit itu Abah Saiful. Tapi kok cari duit dengan pengobatan? Bahkan mu'afak sendiri ya. Mu'afak sendiri di WhatsApp. Mu'afak itu anak saya. Saya rawat dari kecil sampai dia jadi anak yatim. Ibunya meninggal. Dihasut sama Abah Saiful itu. Ayo leh, ikut saya leh. Kamu butuh masa depan leh. Tak bayar segini leh. Kamu sok tawadu di hadapan Gus Idris, di hadapan Bayai, tapi tidak bisa membohongi Umi. Ingat itu. Siapa yang munafikun, siapa yang niatnya jahat, semua keluar di saat Umi udah di samping Gus Idris. Ketakutan, kepanasan mereka. Karena Bayai sangat bersih hatinya, nggak pernah punya suudon sama orang. Gus Idris diem dimusuhi orang, tapi Umi sangat teliti, sangat jeli siapa itu pengkhianat di samping-samping Gus Idris. Sama Bagus itu, Umi dari awal udah nggak suka. Umi udah memperingatkan Gus Idris, hati-hati sama Bagus itu. Kamu jangan terlalu percaya. Betul kan endingnya apa yang terjadi? Siapa lagi? Musa itu hanya penggemar dulu sama Dinda, ya. Musa sama Dinda itu penggemar Gio. Lalu Dinda dijadikan reporter sama Gio, dan itu pun saya tidak setuju. Karena apa? Omongnya plongo-plongo di situ. Tak kasih penjelasan semua. Siapa Dinda? Dinda itu istrinya Musa. Biar tahu semua siapa mereka ya. Dan mereka saat ini membuat komplotan untuk menyerang Gus Idris. Berbagai informasi dikumpulkan untuk menjatuhkan Gus Idris. Salah satunya bergabung dengan namanya TIJ. Tuh ingat itu. Apa perlu saya sebutkan satu persatu siapa mereka? Siapa dalang di balik mereka? Umi tahu semua, ya. Bahkan keluarga besar ilmu hikmah sama mereka dihancurkan. Yang di mana itu? Di mana? Yang di Mojokerto. Itu santrinya Gus Idris banyak sekali, dan mereka yang tidak tahu menau, ya, dihasut, dikirimi video yang aneh-aneh, ikut sama komplotan mereka. Dan ada bagian dari mereka datang kembali kepada Gus Idris nangis-nangis, cerita semua. Masyarakat kan nggak tahu, selalu tanya ini kemana. Mereka itu pasiennya Gus Idris, demi Allah. Semua yang keluar yang berkhianat itu adalah pasiennya Gus Idris, yang sama Gus Idris dikasih kepercayaan. Pengkhianat besar. Tak bongkar semua ya. Umi selama ini diem. Tapi berhubung ada dukungan dari pengurus Cirebon khususnya ya, dan pengurus lainnya, Umi harus bersuara. Mereka nggak digaji culek mata nih, ya. Abah Yai gaji Ki Ageng itu 3 juta dalam sebulan. Dalam 1 bulan Ki Ageng itu digaji, belum yang tur. Kalau bilang nggak digaji, ayo ngomong nggak digaji. Kurang gajian 3 juta dari pengobatan. Itu Abah Yai yang bayar. Segitu ambisinya untuk menghancurkan Gus Idris. Apa iri apa gimana? Apa kurang kerjaan? Bagus itu siang malam datang ke Malang, mendatangi orang, mencari orang. Umi tahu semua. Mereka datang bilangnya ingin berjuang, ikhlas, nggak usah dibayar. Abah Saiful juga. Kalau masalah uang cukup, cukup. Sekarang buat pengobatan cari uang. Apa nggak malu dengan lidahnya sendiri?
Mereka semenjak Umi ikut pada kepanasan, pada ketakutan, yang niatnya jahat, niatnya jelek. Karena itu doa dari Abah Yai. Ingat, doa dari Abah Yai, doa dari Gus. Siapa yang niatnya busuk, siapa yang niatnya nggak baik, pasti Allah singkirkan. Terbuka semua semenjak Umi mendampingi Gus. Ini alasan kenapa Umi nggak jauh dari Gus untuk saat ini. Banyak orang-orang kepercayaan Gus Idris itu berkhianat, menusuk dari belakang. Contohnya mereka, bagus ya, Ki Ageng, Musa, ya. Habis gitu Abah Saiful. Udah tak tunjuk semua mereka. Siapa mereka? Mereka itu pasiennya Gus Idris. Masya Allah, orang yang udah pernah ditolong. Bagus itu bangkrut, utangnya banyak, datang ke Gus Idris. Wira-wiri dari Pasuruan ke Malang, dari Pasuruan ke Malang dikasih amanah. Abah Saiful itu juga orang sakit diobatin sama Gus Idris. Endingnya kayak gini balasannya. Apa masih kurang kalian? Seperti itu. Mereka orang-orang sakit, tahu nggak? Umi udah diem. Coba bayangin seorang suami dizolimi terus-terusan kayak gitu. Nggak mau itu, namanya TIJ, katanya orang berilmu, katanya orang punya kedudukan siapa, keturunan siapa. Kalau orang berilmu nggak seperti itu akhlaknya, ya. Tabayun datang ke Gus Idris. Umi nggak pernah membongkar aib mereka, tapi saat ini Umi jelaskan mereka semua adalah pasien, santri dari Gus Idris yang berkhianat. Gara-gara Bagus itu khianat, kenapa? Biasa diajak tur, nggak diajak tur, marah dia. Karena apa? Pasien nggak suka Bagus itu ikut ngobatin. Katanya orangnya kasar. Kami lebih mementingkan pasien, ya, lebih mementingkan ucapan masyarakat daripada mempertahankan Bagus. Akhirnya berulah dia. Apakah dengan seperti ini Gus Idris bisa hancur? Hanya Allah yang bisa menghancurkan. Umi udah nggak mau ngomong, tapi berhubung dengan disuruh pengurus juga, ya, Umi harus bicara. Umi harus menjelaskan, biar nggak terus-terusan. Apa dengan seperti ini Gus akan hancur? Hanya Allah yang akan menghancurkan beliau. Umi sebagai istrinya, kalau memang dia nggak diridhoi perjuangan sama Allah, biar dihancurkan sama Allah. Ikhlas Umi sebagai istrinya. Udah sabar loh kita, ya. Semenjak Umi mendampingi Gus hampir 3 bulan ini, udah sabar. Gak pernah komentar apa-apa, ya. Ya, minum dulu. Panas ini jidat, ya. Sudah berapa orang aja yang tidak tahu menau, tidak ikut-ikutan di Al-Hikmah dihasut. Kami diem. Kasihan aja Umi, ya. Yang pernah ikut Al-Hikmah di pondok, diteleponi satu persatu. Jangan ikut Gus Idris. Ya kalau imannya nggak kuat, ikut mereka. Tapi yang imannya kuat, walaupun kamu kasih sogokan apa, minuman apa, cekokan apa, tetap istiqomah. Tetap mereka memikirkan perjuangan Gus Idris. Iya teman-teman, Umi tahu ini ujian. Tapi apa ya, kasihan Gus Idris terus-terusan diserang. Yang menyerang siapa? Mereka pasiennya Gus Idris sendiri yang pernah ditolong. Baru jurus 1, jurus 10, udah sok pinter-pinter roh, ya. Abah Saiful tuh nggak tahu apa-apa, tahu nggak? Buat pengobatan Raga Sukma aja nggak bisa, gimana maunya mengobatin orang? Apalagi Ki Ageng, itu acting aja, itu suka kesurupan. Tahu nggak? Umi tahu semua. Orang pasiennya Gus Idris itu sama Ki Ageng satu persatu dimintai nomor teleponnya, disuruh datang ke rumahnya. Dia itu dukun santet. Demi Allah dia itu dukun santet. Dulu saat dia udah mau khianat di Gus Idris, salon-salon Gus Idris disantetin, kita tahu.
Tapi kami nggak pernah membalas. Sama Abah Yai masih dipelihara, dibimbing untuk jalan kebenaran, untuk ikut dalam majelis. Namanya Ki Ageng itu, namanya Prayetno, ingat itu. Ya. Dibilang Umi marah-marah saat ini, betul-betul marah. Karena siapa? Kalian itu pasien, orang yang sakit. Orang yang sakit seharusnya diobati, kok ngobatin orang. Ya hasilnya itu di sini gosong itu, ada di sini ya. Kasihan, saya itu cuman kasihan kepada orang yang nggak tahu menau, kepada orang yang tidak tahu apa-apa, ikut kehasut. Kasihan sekali, masya Allah. Mereka tujuannya kedatang ke Al-Hikmah untuk belajar ilmu, tapi dihasut satu persatu. Dan ingat ya, kalian datang kepada Gus Idris, bukan Gus Idris yang mencari kalian. Itu komplotannya mereka, yang ngupload, yang memfitnah Gus Idris itu komplotan. Mengaku orang Aceh, mengaku orang sini. Kalau kamu memang orang berilmu, keturunan wali, keturunan apa, punya akhlak ya, datang ke Gus Idris, temui. Masalah kayak gini terserah antum semua mau menilai, mau mencintai Gus Idris, nggih monggo, mau membenci Gus Idris silahkan. Gus Idris tidak akan goyah, tetap maju. Apa tujuan awal beliau? Nggak akan goyah sedikit pun. Mas Musa bilang nggak ikut pengobatan. Ikut itu. Umi dapat fotonya juga pengobatan. Dibayar 2 juta. Umi tahu loh, jangan bohong, jangan nggak usah apa ya. Nggak usah acting lah. Udah tahu semuanya, udah terbongkar kok. Tetap dukung dan doakan, amin ya Allah ya. Semoga kalian semua kuat imannya. Kasihan, Umi sangat kasihan, bukan benci, enggak. Kalau kita benci, kita cukup adu dengkul, mati mereka udah seketika. Demi Allah itu. Ada lafaz-lafaznya di situ. Tapi kita nggak butuh kayak gitu, nggak mau seperti itu. Karena gini, kalian yang mencintai Gus Idris tidak akan peduli mau dikasih kayak Habib Rizik, video mesum, kalian tidak akan goyah, tetap mencintai beliau insya Allah. Dan kalian yang benci, percuma juga. Ya sebenarnya saya kasih penjelasan, cuman saya ingin menjawab yang selalu tanya, kemana Gus Idris, kemana Ki Ageng, kemana Musa, kemana Abah Saiful. Sekarang tak jelaskan. Kemana mereka? Mereka mengadakan pengobatan sendiri. Ya, di luaran sana. Dan ingat Abah Saiful katanya nggak butuh duit, tapi menelusuri pengobatan pembersihan rumah, ikhlas-ikhlasan, gratis-gratisan. Udahlah, nggak usah munafik. Nggak ada manusia yang nggak butuh duit. Saya sendiri aja butuh duit ya. Terus aja udah. Kalau mau kurang, keluarkan semua bukti-bukti udah. Kalau memang belum puas, kalau dengan cara seperti itu kalian puas, silahkan. Tapi ingat, tidak akan pernah menyurutkan perjuangan kami. Kami nggak butuh pujian manusia. Segitunya. Terima kasih ya yang terus mencintai beliau, yang terus mendukung beliau. Dengan mereka berulah, bukan malah dengan mereka berulah, bukan malah mengurangi pasien kami, tidak. Bukan mengurangi pasien kami, Baya itu sampai kurang tidur. Kita sampai kurang tidur ngurusi pasien. Di Cirebon aja kami stop satu harinya berapa. Kalau nggak di stop itu bludak. Masya Allah ya. Kalian kan tujuannya biar Gus Idris itu berhenti ya. Itu kan tujuannya.
Betul ya, orang mati aja butuh duit. Jangankan mati, ke toilet aja sekarang butuh duit. Baru aja Umi ini di sini nih masih sama yang lain ini baru nyampe mobil satunya. Itu muafak di situ. Udah. Sampai kasihan sekali itu yang belajar ilmu hikmah begitu banyak ya. Satu persatu orang yang nggak tahu apa-apa mereka tuh datang ke pondok ingin belajar ilmu hikmah. Dihasut, ditelepon, dikasih video yang aneh-aneh. Kasihan orang yang nggak tahu apa-apa. Masya Allah, punya hati apa kalian itu? Apa bedanya dengan dukun kalian itu mah? Sekalian komplotan dengan dukun-dukun santet aja, sekalian jadi satu ya. Gus Idris akan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin, amin ya Allah, amin. Beliau itu cuman kayak gini nih. Ya apa-apain orang cuman diem aja ya. Nggak pernah ngelawan beliau itu. Orang yang mencintai beliau itu banyak yang menangis. Kenapa kamu nggak pernah melawan? Ya, hanya diem aja. Mentolo kalian itu. Orang yang udah pernah ditolong, Masya Allah. Orang yang pernah sakit datang ke Gus Idris ditolong, dikasih amanah, malah berkhianat. Ditelepon Abah Saiful itu sama Gus Idris, nggak diangkat, di WhatsApp nggak dibalas. Sok alim, sok tawadu, ngomongnya lemah lembut. Allah, kalau Umi mah nggak bisa dibohongi kayak gitu. Mana yang munafik, mana yang betul, Umi nggak bisa dibohongin. Semenjak Umi mendampingi Gus Idris, orang yang niatnya jahat pada kepanasan semua. Umi beda sama Gus Idris, beda sama Bayai. Kalau Bayai ikhlas, diapa-apain orang, dikembalikan sama Allah udah. Gus Idris diem aja, diapa-apain. Beda sama Umi, matanya orang yang munafik itu memandang Umi aja udah nggak berani. Pengkhianat itu semenjak Umi mendampingi beliau, kenapa Umi harus terjun mendampingi Gus Idris? Banyak sekali orang kepercayaan Gus Idris itu yang berkhianat menyakiti beliau. Udah cukup, udah ya. Betul, kita di Lurang sering menangisi Gus Idris. Masya Allah, terima kasih ya. Doakan beliau tetap kuat ya. Beliau tetap punya hati yang sabar diapa-apain orang ya. Gak pernah melawan diapa-apain orang itu. Dari dulu diem aja kayak gitu tuh. Nomornya diizin, nomornya ya saya telepon. Itu diminta sama Gus tuh nomornya itu. Biar sekarang ini ditelepon siapa yang punya nomornya. Daripada terus fitnah kayak gitu, suruh tabayun nggak mau, suruh datang sama kita nggak mau. Nah, ini langsung ditelepon sama Gus Idris siapa yang punya nomornya sekarang. Kita nggak takut sama siapapun. Segitunya seambisinya ingin menghancurkan. Ada laskar, di Aceh ada laskar juga. Kalau diizin yang Aceh mana, biar kita samperin. Bayun, kalau Anda nggak mau ke rumah, saya yang ke rumah Anda. Nanti perwakilan laskar sana. Segitunya ya. Begitu ambisinya. Apa salah Gus Idris sama kalian? Begitu bencinya kalian. Ingat orang yang kamu benci itu bisa-bisa wali. Doanya mustajab itu. Ingat itu ya. Saya diajarkan kalau suka sama seseorang gak usah terlalu menyanjung-nyanjung. Bisa jadi orang yang kamu suka itu orang yang dibenci oleh Allah. Dan jangan suka orang yang kamu benci, membenci beliau sebenci-bencinya. Karena bisa jadi orang yang kamu benci itu adalah seorang wali. Ingat itu, hati-hati ya. Sekarang ya, jangan sampai ada yang tanya kemana Ki Ageng, kemana Musa, kemana Saiful, kemana Bagus. Udah, ini terakhir ucapan Umi ya. Kalau ada yang tanya, itu berarti komplotan mereka. Dan ingat, saya perjelas, dari satu orang di situ, satu orang membuat 6 akun hanya untuk menyerang Gus Idris. Saya tahu.
Iya, beliau hanya diem kayak gini nih. Kadang Umi itu sampai greget. Ayo ngomong, ayo jawab, ayo balas. Nggak mau orang. Ini kita di sini ada santri tuh. Santri tahu semua udah. Alhamdulillah mereka tak tergoyahkan. Subhanallah ya. Ketawaduan mereka kepada Gus Idris walaupun dihasut. Muafak ini nih. SMS-nya bagus itu, telepon dikasih tahu sama Umi. Siapa Muafak? Muafak itu anak saya. Dari kecil saya yang rawat. Digituin, saya bayar katanya. Ayo ikut pembersihan rumah, ayo ikut pengobatan di luaran sana. Ini anaknya Gus Idris yang dididik dari kecil. Dari belum ada siapa-siapa Muafak itu ikut Umi. Orang yang deket sama Gus Idris itu diteleponin semua, mau dibawa sama mereka. Kami udah diem loh. Masya Allah. Kami tidak akan menyerah begitu saja ya. Masih banyak juga yang membutuhkan kami. Kenapa Umi bilang masih banyak yang membutuhkan kami? Buktinya pengobatan setiap hari itu nggak pernah berhenti. Dengan berbagai macam masalah mereka. Dan mereka nggak akan pernah tahu bagaimana beban hidup perjuangan kami. Tapi kami tetap harus tersenyum di hadapan mereka. Nggak mungkin orang yang datang kepada kami, orang yang bermasalah dengan berbagai macam masalah, kena santet, rumah tangganya hancur, dihianati orang, tiba-tiba kami akan marah-marah, kan nggak mungkin. Makanya kami perjelas itu. Yang udah tanya Bagus kemana, Musa kemana, Ki Ageng kemana, ya, Saiful kemana, mereka buat komplotan untuk menyerang Gus Idris. Udah, tuh ya. Siapa lagi yang belum tampak? Siapa yang nggak tampak ikut dalam perjuangan Gus Idris? Dari jadi santri Thoriqul Jannah yang dulunya berada di samping Gus Idris, mereka udah jadi komplotannya. Udah nggak usah tanya-tanya lagi. Malas juga Umi mau nyebut-nyebutkan mereka. Betul, manusia yang jahat akan dibinasakan. Betul sekali, itu doa Habayai. Dimas ada 2, 1 kameramen, 1 mediator. Kalau kameramen masih sama kita insya Allah ya. Anang SPT itu santri dia keluar kemarin katanya mau menikah. Kemarin datang sama kita juga. Gak ada masalah insya Allah ya kalau sama Anam itu Anam SPT. Itu santri lama ikut kita juga sekitar 6 tahun apa 4 tahun. Mereka nggak pernah, kalau Anam itu nggak pernah menjelek-jelekan kita, nggak pernah ikut komplotan mereka. Kami tahu kok. Ingat ya, yang pernah ikut terlibat dengan kami, selagi mereka tuh masih sambung dengan guru sama Gus Idris, mereka masih tetap keluarga kami. Kecuali pengkhianat. Kalau pengkhianat itu yang udah berani menjelek-jelekan beliau, itu adalah seorang pengkhianat. Kita banyak santri juga yang udah nggak mondok di kita ya. Kita kan nggak mungkin di pesantren ini langsung kita tahan seumur hidup, kan nggak mungkin. Mereka juga punya keluarga ya, mereka tetap nyambung kok santri-santri beliau. Ya itu udah zaman Rasulullah dulu ya. Kita mau gimana? Rasulullah aja orang yang sempurna dimusuhi. Banyak para sahabat yang berkhianat. Tapi endingnya apa? Orang yang berkhianat sekuat apapun Fir'aun ya, endingnya hancur udah. Kalau niatnya jahat, lepas dari Allah. Apalagi yang dimusuhi, yang dibenci adalah orang yang berjuang di hadapan Allah, seorang pemimpin majelis pula. Baru pagi-pagi hari ya Umi, ini supirnya Mas Bambang istirahat. Umi udah lihat HP, dapat kiriman yang kayak gitu. Panas sudah. Sampai teh saya itu habis segelas.
Intinya mereka ada bagian dari santri kami. Kami kan berdiri udah 10 tahun. Udah banyak pula yang pernah nyantri sama kami. Dan mereka udah 3 tahun, 4 tahun menikah, keluar ya. Pamit dengan baik-baik, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Bahkan kami, siapapun yang udah keluar dari kami, mau ikut di majelis kami terima. Siapapun itu, siapapun silahkan datang, nggak ada masalah. Tapi untuk menjadi pengurus ya mohon maaf, alafu udah nggak mau kita. Kita lebih baik mendidik santri-santri yang qanaah, yang nurut kepada guru, yang bisa kita didik untuk menjadi orang-orang baik. Masalah iblis menyerupai manusia, Allah itu kan sama Gus sudah dihapus. Itu kesalahan, kecepatan Gus bicara. Tapi masih udah dihapus dari awal pembuatan video itu sama Gus. Tapi masih diambil, diupload, di-share lagi. Manusia, Gus Idris bukan malaikat. Gus Idris itu bukan malaikat. Gus Idris hanya salah dalam pembicaraan, dalam menjelaskan. Gus Idris bukan malaikat. Dia manusia biasa yang tidak lepas dari banyak salah dan dosa. Masya Allah ya. Itu muafak di situ tuh, yang ditelepon Pak Saiful itu suruh ikut dia. Tak mau dia. Alhamdulillah imannya kuat itu. Mereka masih banyak kok mengumpulkan bukti-bukti untuk menghancurkan Gus Idris. Saya tahu. Dan saya tahu udah lama. Yang dari Bandung itu siapa itu? Yang dari Bandung, Mang Alan itu juga buka pengobatan sendiri tuh. Abah tahu itu Bayai, Gus Idris tahu. Dan itu tidak ada ijazah dari kami. Saat kami ambil bacaan ya, tiba-tiba diambil. Saya tegur itu. Kamu dapat bacaan dari mana? Saya mengasih amalan. Itu amalan kita itu ijazah dari guru, nggak sembarangan ya. Tiba-tiba buat mengobati, saya tegur itu. Ya. Katanya mau kembali ke pondok. Taunya malah buka di Facebook. Kalau mau ru'yah masal pembersihan rumah, hubungi saya di sini. Orang dia raga semua aja nggak bisa. Mereka itu kayak gitu, niatnya belajar ilmu hikmah ya, niatnya melenceng. Baru jurus ketiga udah buka pengobatan sendiri, narget orang sekian itu tujuan mereka. Kenapa sekarang ini Umi nggak ngobrol ilmu hikmah, dan Umi memilah dan memilih orang-orang tertentu yang betul-betul bisa menjaga amanah ilmu Allah ini. Umi Allah ini diobral, dari situ diobral sama Gus Idris. Nggak ada dana masuk, nggak ada infak, khusus aja yang mau belajar silahkan. Endingnya kayak gini nih, baru jurus 10, baru jurus 5 udah buat pengobatan, narget orang. Ya, biar tahu semuanya ya. Yang masih tanya-tanya Ki Ageng kemana, ya, Musa kemana, Saiful kemana, ya, Bagus kemana. Mereka udah buat komplotan untuk menyerang Gus Idris. Tuh, mereka itu semua pasien, orang yang sakit perlu diobati, bukan untuk ngobatin orang. Tetap bahagia aja ya, tetap bahagia. Tapi waktunya bicara ya harus bicara memang.
Udah diem kami, udah beberapa lama ini diem aja ya. Ya berhubung sekarang ada waktu istirahat. Aduh, di power bank dulu. Nggak boleh tutup mau. Kuota nih bilang baru telan. Mereka masih banyak. Apa mereka didatangi satu persatu juga untuk menghasut? Alhamdulillah tuh. Mereka masih setia, masih nyayangi Gus Idris. Mereka terima dimanapun berada ya. Gus Idris makan tahu, mereka makan tahu. Bilang nggak dibayar, nggak dibayar. Iya betul, mata duitan mah. Kalau ingin gaji yang lebih besar ya jangan di sini. Kita dapat uang buat pesantren, buat makannya anak-anak. Di rumah itu gratis, nggak bayar. Baru-baru ini aja kita mau pungut biaya. Kalau untuk bayar mereka semua ya mending cari kerjaan di luaran sana saja ya. Tapi nggak usah jatuh-jatuhin gurunya. Heran kok bisa Ki Ageng, Mas Musa seperti itu padahal mereka awalnya rela mati. Awalnya memang rela mati. Ya. Tapi ngelihat duit udah rela mengorbankan perjuangan. Melihat duit matanya hijau. Ya. Kayak iya, oh sumpah rela mati hidup saya udah segini tinggal perjuangan. Elah ngepret. Iya kurang duit. Mereka mah kurang duit, dibayar 3 juta masih kurang. Ya kalau di sini di Thoriqul Jannah ini bukan tujuannya untuk mencari pekerjaan, di sini dididik untuk berjuang. Di Thoriqul Jannah itu kita didik untuk berjuang, tapi bukan berarti tidak kita kasih uang. Kalau tujuannya untuk bekerja ya jadi tukang lah, ya. Di Thoriqul Jannah itu tujuannya bukan dididik untuk mencari duit, tapi untuk berjuang. Kalau tujuannya untuk mencari duit dikaji 3 juta kurang ya cari kerjaan yang lain lah. Udah ya nggak usah dibahas lagi, udah cukup. Itu penjelasan dari Umi ya. Intinya mereka itu datang ke Gus Idris dalam keadaan sakit ya, sakit dan bangkrut usahanya, datang ke Gus Idris minta tolong. Setelah ditolong mereka menjadi pengkhianat. Tuh kuncinya di situ. Kalau nggak terima apa yang saya ucapkan, bilang enggak, datang temui Umi. Itu aja. Wah Umi 3 juta banyak sekali, tapi kurang mereka, masih kurang. Akhirnya apa? Mengadakan pengobatan sendiri, pembersihan rumah. Ada yang dimintai 15 juta satu rumah. Umi tahu semua kok. Dibagi-bagi. Udahlah. Gak usah jadi orang munafik, apa adanya aja, belak-belakan aja ya. Ini jawaban buat kalian yang selama ini bertanya-tanya. Selama ini Umi diam ya. Alhamdulillah karena Umi habis rapat dengan pengurus disuruh memberitahu kepada teman-teman yang tidak tahu menahu, yang terus bertanya. Tapi saya yakin kok nama-nama mereka itu sebentar lagi nggak lama kok.
Nah, itu orang yang berilmu pasti tahu lah tujuannya mondok, tujuannya berjuang itu apa. Salam buat Gus Idris. Salam Bi. Waalaikumsalam katanya. Colong sukmanya. Enggak butuh. Saya nggak butuh sukma mereka. Nih Ustaz Farhan. Mang, sini Mang. Sini Mang, mau bicara Mang. Ini itu ada video baru Mang. Biar tunjukkan sama Gus. Tunjukkan Bi itu videonya Bi. Dia mana? Yang baru tuh. Subuh tadi diupload Mang. Ini orang yang kona ini enggak pernah neko-neko. Tunjukkan itu tadi ada video diupload tuh. Mereka berani publikasi, maka Umi juga harus memberi klarifikasi biar tahu ya. Ini Ustadz Farhan sehat. Ada yang tanya tuh. Ya, beliau orang yang tidak pernah tergoyahkan, mau dikasih apapun, disuruh ngalor-ngalor, disuruh ngidul-ngidul, makanya kuat itu. Langsung punya karomah, bisa ngobatin orang sembuh, Masya Allah ya. Nggak tahu ini di mana. Umi kurang tahu ini, ikut supirnya aja. Di mana, Mang? Nggak tahu juga. Masih Jawa Tengah. Ustadz Farhan ini beliau dari Purwakarta. Asal mulanya perjuangannya berat, beliau itu bisa bertahan sampai sekarang itu 7 tahun. Bukan yang satunya. Yang satunya. Udah ya, kita nggak usah bahas itu lagi ya. Udah. Ya nggak ada untungnya sebenarnya Umi bahas seperti ini. Tapi kasihan teman-teman yang selalu bertanya itu Ki Ageng kemana, Musa kemana, Bagus kemana. Tuh. Dan salah satu adanya video itu yang mengupload itu ada rentetan dengan mereka. Umi tahu kok. Umi Cirebon, Gunung Jati hadir, Masya Allah ya. Enaknya diapain orang-orang kayak gitu itu? Dibunuh? Disantet? Atau diapain? Jauh perjalanan. Ya kita mau melanjutkan lagi ke Jawa Timur ya. Kita sekarang masih di Jawa Tengah. Baru aja bangun, sholat subuh barisannya, berhenti. Lucu-lucu komennya. Nggak salah, biarkan aja. Kalau memang benar mereka biar dimuliakan oleh Allah. Dan kalau memang mereka niatnya jahat, hatinya busuk, ingin menghancurkan seorang pejuang, ya, orang yang berdakwah, semoga Allah cepat hancurkan mereka. Itu doa Umi di pagi ini ya. Umi dalam keadaan ngisi, makanya doa Umi insya Allah dijabah oleh Allah. Ya. Mau ke Jakarta Pusat kita masih pending dulu karena hari Selasa besok Umi mau ke luar negeri sama Gus sama Mbak Hikmah. Insya Allah nanti ke Madura ya. Diambil aja ilmunya. Ilmu apa? Mereka nggak punya ilmu.
Ilmu apa? Mereka bang ngobatin, memang bisa sembuh ngobatin orang. Kebanyakan pasien yang mereka obati itu datang lagi ke pondok. Datang ke pondok. Gimana? Umi cinta beda agama gimana? Nggak boleh lah kalau menikah. Zina itu nanti. Bila menikah beda agama, misal nih satu rumah itu termasuk zina ya, nggak boleh. Apa tadi? Hati manusia tuh gampang sekali dibolak-balikan sama Allah. Yang kemarin begitu tawadu kayak iya ya. Kalau menurut Allah itu nggak layak di perjuangan ya, Allah balik cek gitu. Dimas siapa? Dimas admin. Oh yang dulu. Oh kalau itu sih kayaknya nggak ada masalah ya. Tapi itu gak ada di Thoriqul Jannah itu gara-gara tur keluar dengan perempuan yang namanya Nisa ya Duk? Anissa. Nah itu ditemukan di kamar berduaan. Terus sama Umi sama Gus mau kami nikahkan daripada terbuat sesuatu yang nggak diinginkan. Saya tadi Umi yang akan membiayai menikahkan sama Gus. Kita kumpulkan kok bareng-bareng itu. Nah Mas Dimasnya mau dinikahkan, tapi perempuannya nggak mau. Ya nggak tahu lah karena apa tiba-tiba Dimas keluar, nggak di pondok lagi. Itu ceritanya Dimas admin itu seperti itu. Umi mau nikahkan, Umi yang biayai, terang-terangan Umi bilang itu. Turun untuk pembersihan rumah belum untuk saat ini ya. Kami belum ada waktu untuk jauh dari tempat pengobatan kami atau di Malang. Anak muda emang ya kita nggak bisa lah. Nggak ada masalah sih sama kalau Dimas. Kita nggak ada masalah apa-apa. Ya bukan aib sih kalian tanya seperti apa, bukan aib itu ya, nggak ada apa-apa mereka, cuman Umi nggak mau terjadi sesuatu yang fatal sehingga kami kalau memang mau nanya baik Umi mau nikahkan gitu ya. Kalian kan bertanya, Umi jawab, nggak ada masalah ya, namanya laki-laki dan perempuan misal dilihat orang ya, ada di kamar walaupun kamar itu tidak dikunci, daripada nanti kita yang kena, karena Dimas kan ikut saya ya, Umi tawarin untuk kami nikahkan gitu. Siapa lagi yang perlu dipertanyakan sekalian Umi kasih jawaban ya. Biar sekalian clear ya, biar kalian nggak bertanya-tanya lagi. Kasihan kan yang nggak tahu apa-apa. Ke Kalimantan nanti insya Allah kita jadwal lagi tur setelah kita dari luar negeri ya. Mungkin sebentar lagi kita closing dulu karena Umi mau melanjutkan ke perjalanan ke Jawa Timur ya. Anak-anak habis istirahat, habis sholat subuh barusan, udah cukup waktunya istirahat, kita lanjut perjalanan, takutnya nanti nggak keburu.
di Malang udah ditunggu untuk persiapan majelis. Tetap semangat ya, yang kerja tetap semangat kerja, yang dakwah tetap semangat dakwah. Jangankan orang yang punya majelis ya, punya majelis sholawat, punya pesantren, orang yang cuman guru ngaji ya, guru ngaji di masjid, pengurus masjid itu disantet sampai kakinya busuk berbelatung datang sama kami. Ada itu, apalagi orang yang berdakwah, apalagi orang yang berjuang menjadi pemimpinnya majelis sholawat ya, mengajak orang banyak. Gak akan banyak musuh ya, nggak mungkin lah. Orang yang imam masjid, pembersih masjid aja disantet sampai kakinya busuk, sampai berbelatung datang sama kami. Kasihan itu orang. Sebenarnya mereka dilawan Bali itu nggak akan membuat berhenti mereka, karena benci ya, hasad itu nggak ada obatnya kecuali nazak sakaratul maut dikaini kafan. Kita lanjut ya perjalanan. Ayo dibayar loh. Berapa semua? Mas, berapa semuanya? Tak kasih uangnya. Apa? Loh, Jadi itu ya, tanyakan anak-anak. yang Anak-anak makan apa aja tuh? ngambil anak-anak. Saya ini satu. Apa tadi, Bi? Pisang goreng satu, ini satu. Nah, Mas makan apa Anak-anak tanyain. Mas Bambang kopi. Kopi apa tadi? Oh, Mas Bapak kopi kan? Semoga selamat sampai tujuan, amin. Doakan ya. Saya yakin kok, yang mencintai beliau, yang membutuhkan beliau tidak akan goyah dengan bentuk apapun. Contohnya Habib Rizik Syihab ya, imam kami, walaupun dibuatkan video mesum sekalipun, yang mencintai beliau tetap mencintai beliau, tidak akan goyah. Kurang berapa besar musuh Habib Rizik ya, Masya Allah, nggak ada apa-apanya dibanding Gus Idris. Umi istrinya Habib Rizik kenapa mendampingi terus? Ya seperti ini, suaminya banyak fitnah. Mau pulang ke Malang, monggo. Berapa? Kurang do. Are-are liane. Sebentar ya. Pisang goreng. Si are-are si ojo kon ngalih. Malih, Ah, kurang apa? jangan turun malih. Enggak. Sopo celukan are-are yang menisan tak kayak ini gini. Apa? Are-are. Allah. Bentar ya, Umi mau kasih jajan anak-anak sebentar ya. Kasihan mereka capek ikut berjuang. Mas. Berapa? Nggak ngumpul di sini semua. Pulpen. Mas KPQ. Mas keluar ini KPQ. Kion dikit. Pak Dadang, Mas Yudi. Mas Yudi, tapi
Kabeh celuk rene. Anu sing wis adike Nggih, nama adik Mas Bulis. kita bagi-bagi duit buat beli jajan anak-anak ya. Tenang. Mang. Umi tuh suka ngasih-ngasih duit mereka ya. Niki Bu. Biar beli jajan. Mereka memang nyantri sama kita ya. Nggak bayar sama kita, nggak makan udah sama kita. Tapi kalau Umi punya rezeki itu seneng bagi-bagi sama mereka. Suka. Dimas. Nih. Ojo turu ae ya. Aku foto-foto nggak difoto. Turu ae ya. Momen terindah. Habis ngasih duit tak omelin dulu ya. Siapa lagi Mas? Ini ngelatih. Ayo sini. Ngelatihnya ilmu hikmah piye wingi? Sampai jam kali. Sampai jam berapa? Setengah loro. Mas Yudi ini pertama masuk ikut keluar tur langsung masuk angin Mas Yudi. Suka. Oh. Siapa yang belum? Mas Birnis. Mas Birnis. Iya, sekalian Mas nanti. Birnis. Mas Birnis. Mana Birnis? Sama itu. Panggil lo. Siapa? Mas Safi, Mas Oke. Birnis. Udah, Gio. Mas Safi. Mas Safi, Mas. Sekalian uang tol. Sampun. Sampun. Mas Birnis mana? Sampun, Ini Mas, Syafi, sini Syafi. Sampun. Gio. Siapa? Ini Ini Mas Safi. buat sampean ya. Nggak merokok kan? Buat beli permen. Ini dari ibunya suruh beli permen ya. Oh, buat beli paketan. Kasihkan ke Syafi ya. Ini Mas Siapa? Safi. Mas Birnis. Birnis. Uang tol sekalian nang Mas Yudi ambek bensin ya. Iya. Iya, Bi. Mungkin Tolnya ngisi di mana? 600. Sekalian ngisi tol. Takono nang Mas Yudi. Tolnya tinggal berapa? Mang, beberapa kali tuh di bawah tanggung. Baru mobil. Ini Solo ah? Solo. Iya, buat beli permen. Mereka sebagian nggak ngerokok, biar buat beli permen ya. Saya nggak kebagian mau. Sini tak kasih sini. Kasih. Nih kata Mang Dadang suruh kasihannya, kasihan katanya. Ini tak kasih. Udah gini aja ya. Kita ada undian menuju 1 juta subscriber tapi milik Gio ya. Nanti Umi bagi-bagi kaos. Ini bocoran. Sebanyak ini bocoran ya dari Umi ya. Umi sendiri ini menuju 1 juta subscriber. Kalau udah 1 juta biasanya gimana? Apa Giveaway. bikin awe ya? Ada berapa? Total 10 juta. 10 juta. Nah, berupa kaos ya. Umi kasih ayo. Share ya. Karena Umi nggak kasih uang tapi berupa kaos. Dikonfirmasi di Gio. Iya, biar Gus Idris aja nanti ya. Ini channelnya Umi. Giveaway Umi. Oh iya. Umi orangnya orang kuno. Ya. Ayo di share milik Gio. Kalau milik Umi mah nyantai-nyantai aja biar Gio aja ya. Di Gio aja ya. Umi kasih berupa kaosnya Gio. Nanti plus tanda tangan Umi dan Gus. Oke, yang setuju like. Nanti milik gift sendiri ya, ada spesial dari Umi sendiri. Ya kalau mau ya. Nanti Umi sendiri yang ngepak, yang kirim. Minta aja ukurannya berapa, ada M, ada L, ada XL, XS, XL ya. Anu le, duit tol mbek bensin.
Kayak Mas Yudi. Ngisini ndi? Anu sing Mas Bambang. Takonono menisana ke. Cekak wirawiri. Gini ya, abis ngegas slow. Minta XL ya, ayo di share. Nanti langsung kirim alamatnya ke nomor Umi aja ya. Ayo bantu subscribe. Gimana caranya Bi? Yang terbanyak apa Bi? Apa ya? Komen yang terbanyak apa gimana? Subscribe, banyak komen gitu. Subscribe. Sama Ya, follow IG. follow-nya IG. IG-nya apa Bi? Gus Idris official. Perbanyak menuju 1 juta. Kalau udah 1 juta kita tumpengan di pondok ya sama santri-santri. Habis itu Umi kasih kaos. Tunggu videonya aja, Mik. Video giveaway-nya. Oh, tunggu video giveaway-nya nanti. Atau ada mungkin yang lain, hadiah apa? Ayo bisa ngomong, tapi ya jangan mahal-mahal lah, ya. Pusing nanti Umi. Kirim ke Mekah Umi, insya Allah ya. Umi aja masih belum bisa ke Madinah sama ke Mekah, belum dibuka. Mau kaos ya, insya Allah ya. Biar buat kenang-kenangan dari kita. Jilbab juga. Oh, Umi nanti buat jilbab gift aja ya. Jilbabnya gift. Kalau kaosnya Gio. Kalau jilbab kan cuma untuk cewek. Kalau kaos kan bisa buat cewek cowok ya. Ijazah ilmu. Boleh? Ilmu apa? Yang penting jangan ilmu pesugihan ya. Jilbabnya sekali pakaian, Masya Allah, Insya Allah ya. Tapi Umi belum punya butik sendiri. Dengar-dengar mau ada yang mendirikan kafe itu ya. Ya. Ikut mondok, ayo ikut mondok, monggo. Udah untuk selama nanti waktunya 1 juta itu yang mau mondok gratis deh. Kalau enggak nanti Umi cetak juga kaosnya Gus Haddad. Fotonya Gus Haddad gimana? Apa le? Iya 500 Mas Yudi kan masih ada. Terus apa mana? Bensin piro? Bensin piro Bi? Bensin 500. Rek Mas Bambang toleh sik ono ta? Menisan ngisi ngono takon. Kalau Umi lagi ngomong tuh anak-anak nggak berani nanya. Nunggu aja di situ. Iya, mereka adab santri lah, Masya Allah ya. Yang milik Mas Bambang. Nambah sekalian menisan. Foto wis Umi sekali pakai jilbab yang dari Gresik. Oh Masya Allah, Umi pakai tapi pas nggak dalam keadaan live, biasanya di pondok. Masya Allah ya. Nanti dipakai ya waktu live. Sabang di Cirebon itu di Al-Baha. Lagi istirahat, sholat subuh barusan.
Hadiahnya tarik sukmanya itu orang, nggak usah lah ya. Biar Allah aja yang membalas semuanya. Umi cukup memberikan klarifikasi. Untuk membalas kayak gitu bukan faknya ya sama kita, nggak baik kita membalas kedoliman, dibalas kedoliman, nggak mau lah. Andai kata pun bisa kita membunuh orang dengan santet masukkan radio perutnya, nggak ada untungnya juga, malah nggak ada keberkahan nanti dari Allah. Semoga di Turki 1 juta, amin ya Allah, amin. Baju koko ya nanti minta sama Gus ya, bajunya koko Gus itu banyak. Kalau ijazah Songai Raja sama Tasik Mereng bisa kontan Mi. Itu ijazahnya sama Gus Idris atau Mbak Yai. Songai Raja itu nggak bisa buat macam-macam ya. Songai Raja itu dari Madura kayak Umi, orang Madura. Makanya itu balas orang kena diri sendiri, makanya usah dibalas, sudah biar Allah aja yang membalas. Kalau Allah yang membalas itu lebih sempurna. Kalau udah berkeluarga ikut mondok gimana? Ya nggak apa-apa, yang laki ikut berjuang di perjuangan ya, yang perempuan ikut bantu-bantu masak-masak. Kan makannya santri juga butuh dimasakkan. Nomor admin milik Mas Dimas ya, milik Mas Dimas yang admin yang ini, yang kameramen itu. Udah Bi, sampuna. Ini supirnya kreatif sekali sih. Umi suka sama ini, bersihnya luar biasa. Mobil dilapi terus, namanya mah ini kreatif. Ayo Dok, Umi mau nunggu di mobil. Ya, Umi sekedar berbagi juga ya. Ini situasi. Bon, apa ke kamar mandi lagi ya Bi? Ngobrol sama jenengan Nur Hikmah, ngobrol sebentar. Kita closing aja sama Mbak Hikmah, biar di closing ya Umi. Closing aja ya. Closingan aja. Pusing ya? Oh, berpegang tangan.